Jadi sebagai pengantar dulu apa itu underground utilities, ini saya copy dari Google, dari definisinya bahwa underground utilities refers to the vast infrastructure of pipes and cables that transport water, gas, and electricity to each building in a community. Jadi biasanya kita mengetahui bahwa ya, utilitas bawah permukaan itu biasanya utilitas yang bisa mengantarkan objek ya ataupun volume atau massa yang ada melalui bawah permukaan. Apakah itu untuk saluran air, gas, ataupun listrik. Jadi dari pipa-pipa, kabel, dan seterusnya itulah yang biasa kita identifikasi untuk dipetakan. Jadi pentingnya untuk dipetakan utilitas-utilitas bawah permukaan ini adalah jangan sampai begitu kita melakukan pembangunan misalnya atau melakukan penggalian atau membuat sesuatu konstruksi di atas permukaan dan begitu kita menggali maka objek-objek atau utilitas bawah permukaan itu terkena sehingga ada terjadi keputusan atau terjadi peledakan atau terjadi pematahan dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita menggali sesuatu di daerah perkotaan itu membentur sesuatu objek di bawah tanah, objek-objek vital, apakah itu pipa gas, pipa air, ataupun kabel listrik, dan seterusnya. Jadi pentingnya kita mengumpulkan data informasi tentang utilitas bawah permukaan ini. Jadi pada prinsipnya memang sewaktu utilitas bawah perkotaan ini dibangun, itu memang harusnya digambar ya, digambarkan dalam peta rencana. Peta rencana itu biasanya diikuti oleh pelaksanaan di lapangan. Jadi sebelum kita melakukan pemasangan utilitas, kita biasa melakukan peta rencananya dulu, kemudian itu kita setorkan. Nah itu sebagai acuan. Tapi kadang-kala dalam pelaksanaannya, dalam kenyataannya di lapangan, kadang ada peta rencana itu kadang tidak sesuai dengan pelaksanaan, mungkin karena kendala-kendala di lapangan gitu ya. Jadi dari situ kita makanya perlu untuk melakukan pemetaan ulang untuk mengidentifikasi objek-objek apa yang ada di bawah permukaan itu. Jadi di dalam sharing siang ini kami bercerita tentang bagaimana kita mengkombinasikan beberapa teknik-teknik pemetaan, karena background saya di geodesi dalam hal memproduksi peta, maka kami akan bercerita bagaimana membuat peta utilitas bawah permukaan. Nah, sensor yang digunakan atau teknik yang digunakan adalah mengkombinasikan teknik positioning atau penentuan posisi dan imaging GPR. Jadi kita mendeteksi objek bawah permukaan lengkap dengan posisinya secara presisi. Dalam hal ini sasaran kita sebenarnya adalah peta skala detil. Jadi untuk perkotaan peta skala detil mungkin peta 1:1000 ataupun peta banding 5000 ataupun 1:1000. Nah, kita melakukan uji kaji di Kota Pekanbaru, Riau, yang dalam hal ini kegiatan ini dikerjasamakan atau merupakan pekerjaan dari Badan Informasi Geospasial untuk pembuatan peta utilitas bawah permukaan. Seperti yang disampaikan ataupun diceritakan dari CV-nya Pak Sumargana waktu itu, bahwa pekerjaan ini merupakan kerjasama dengan BIG di dalam membuat standar bagaimana kita membuat peta utilitas bawah permukaan di daerah perkotaan. Jadi sasarannya kita menghasilkan peta utilitas perkotaan skala detil. Jadi ini merupakan ilustrasi bagaimana kita membuat petanya. Nah, di dalam melakukan identifikasi objek bawah permukaan ini, kami mengkombinasikan minimal at least ada 3 sensor ya, sensor ground penetrating radar untuk mendeteksi objeknya, bentuknya dan segala macam. Kemudian radio detection (RD) untuk mendeteksi objek-objek logam misalnya. Kemudian dengan positioning real time kinematic GPS. Jadi agar mendapatkan posisi dengan tingkat keakurasian sangat tinggi, maka dalam penentuan posisinya itu objek-objeknya itu kita menggunakan metode RTK. Sehingga mungkin level errornya itu dalam fraksi sentimeter gitu ya. Sehingga nantinya dalam pekerjaan konstruksi apabila ada penggalian-penggalian maka diharapkan tidak membentur ataupun memutus objek utilitas yang sudah ada di bawah tanah sehingga pekerjaan konstruksinya itu jauh lebih hati-hati. Demikian tujuan dilakukannya kegiatan ini. Jadi di dalam melakukan kegiatan ini mungkin di awal-awal sudah diceritakan oleh Pak Sumargana bagaimana teknik-teknik kita mengidentifikasi objek.
Jadi di dalam pemetaan utilitas bawah permukaan dalam hal ini pasti objeknya itu berbentuknya adalah seperti pipa ataupun kabel gitu ya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa pipa itu menghubungkan satu titik ke titik lain dan memanjang. Makanya untuk mendeteksi, dan biasanya diletakkan di sisi jalan ya, di bawah trotoar. Jadi di dalam hal ini kita menyusun metode atau SOP bagaimana memetakan objek-objek pipa tersebut. Jadi misal kita melihat dari sini, ini adalah ilustrasi jalan, kemudian ada trotoar, dan ini adalah persil-persil bangunan. Maka biasanya untuk mendeteksi objek di bawah permukaan, kita memotong tegak lurus dari utilitas tersebut. Jadi kita biasanya memotong ujung awal dari jalan, kemudian kita cari kemenerusan atau continuity dari objek tersebut di ujung lainnya dengan membuat beberapa interval untuk menjamin bahwa objek yang kita identifikasi itu berupa pipa ataupun kabel itu terus sambung menyambung ataupun terus berlanjut dari ujung ke ujung karena merupakan satu jaringan ya atau network, sehingga biasanya kalau umpama ada di ujung harusnya ada juga di ujung satunya, dan itu artinya terhubung, dan itu kita bisa gambarkan di dalam atas peta. Jadi metode itu yang kita bangun, dan untuk membuat SOP itu kita melakukan kajian di daerah 3 jenis daerah, yaitu daerah yang kawasan padat penduduk, kemudian kawasan yang menengah, ataupun yang rendah. Jadi yang low density, medium, and high density. Jadi maksudnya density itu daerah yang padat, daerah yang kurang padat, dan daerah yang rendah kapasitas ataupun density populasinya. Jadi ini contoh peta dari daerah Kota Pekanbaru, kita pilih daerah-daerah ini karena salah satu temuan kita ataupun pengalaman kita di dalam memetakan objek utilitas ini harus dilakukan di waktu saat sepi, dan ini biasanya pada waktu-waktu di atas pukul 10 malam, istilahnya itu waktu-waktu yang mustajab sebenarnya ya untuk beristirahat atau berdoa gitu ya. Tapi kita untuk pemetaan utilitas bawah permukaan ini di daerah perkotaan itu adalah waktu yang baik untuk melakukan akuisisi datanya. Kenapa? Karena terkait sama arus lalu lintas di jalan tersebut. Jadi kita harus memilih waktu-waktu yang sepi, utamanya di daerah-daerah yang padat atau high density activity di kota tersebut. Nah, ini salah satu contoh ilustrasi apabila kita lihat foto udaranya, karena ini targetnya adalah membuat peta skala detil 1:1000, maka kita menggunakan kombinasi dari high resolution image data atau citra satelit resolusi sangat tinggi, kemudian dalam hal ini foto udara gitu ya, kemudian kita membuat rencana jalur pemetaan, kita bisa membayangkan seberapa sibuknya jalur tersebut, jadi kemudian kita jadikan acuan ada beberapa nomor lembar peta, jadi lembar-lembar peta itu kita bagi, kita detailkan, dan kita buat rancangan survei bagaimana mengidentifikasi pipa ataupun kabel yang ada di daerah-daerah tersebut. Kemudian ini salah satu contoh ilustrasi yang kombinasi daerah yang padat dan menengah gitu ya. Jadi ada yang padat penuh dengan bangunan dan ada yang belum begitu padat gitu. Kemudian ini ilustrasi yang sangat padat di daerah tengah kota di Pekanbaru. Jadi kita bisa membayangkan seperti apa nanti di dalam survei lapangannya. Nah, sebelum kami berangkat ke lapangan, kami biasanya melakukan testing dulu, tes alat. Nah, ini kebetulan kami melakukan tes alatnya di kawasan kantor Badan Informasi Geospasial di Cibinong, di Bogor. Jadi kami diberikan melakukan uji alat dengan radio detection tadi untuk deteksi objek logam di bawah tanah, kemudian kita validasi dengan GPR dan digali untuk membuktikan objek tersebut apakah benar. Kemudian kita tentukan posisinya, koordinatnya, XY-nya dengan RTK. Sehingga apabila digambarkan dalam lembar peta, error toleransinya itu seminimal mungkin. Sehingga bisa memenuhi kriteria skala 1:1000. Jadi seperti ini ilustrasinya, kita melakukan validasi, membuat lintasan-lintasan yang memotong dari jalur objek. Jadi misal ada pipa di sini, kemudian ada kabel di sini, maka hasil radargramnya akan terlihat seperti ini di citra radargram yang mungkin sudah diceritakan sebelumnya oleh Bu Sumira.
dan Pak Sumargana. Jadi kita melakukan scanning tegak lurus terhadap objek yang memanjang, kemudian kita dapatkan radargram, kemudian kita validasi di gali dengan membuktikan apakah benar kedalamannya dan jenisnya. Jadi kita dari sini sudah bisa melihat bahwa itu sudah ada ininya, validatornya, dan kita setup model untuk pengolahan data selanjutnya. Kemudian ini ilustrasi yang diperoleh gitu ya. Jadi radargram kalau umpama pipa bentuknya seperti ini, kabel seperti ini, dan ini sangat berguna nantinya untuk kita dalam mengolah data hasil real di lapangan. Ini salah satu contoh untuk mendeteksi juga diameternya, karena diameter pipa juga menentukan jenis utilitas, apakah itu fiber optik, apakah itu air, kabel listrik, dan seterusnya. Jadi dari sini kita mencoba membangun juga library-nya, jadi jenis material objeknya, bentuk diameternya, dan lain sebagainya. Jadi diharapkan nanti ada SOP untuk hal ini. Jadi kalau kita sudah ukur, ada diameter sekian, kemungkinan objeknya itu adalah pipa jenis A, dan seterusnya. Ini mungkin salah satu tujuan BIG menginisiasi kegiatan ini bersama kami. Jadi ini salah satu contoh hasil bagaimana radargram yang diperoleh dari GPR, kemudian dianalisis oleh teman-teman para pakar di BPPT, salah satunya Bu Sumira, Pak Sumargana, Pak Joko, dan yang lain, dan tim. Nah, ini salah satu contoh real di lapangan waktu kita sudah saat melakukan survei. Jadi kita melihat ada utilitas di bawah di sisi-sisi jalan gitu ya, ada manhole-nya, kemudian apabila disisir ke lapangan ada pipa yang saling bertumpuk, kabel yang saling belum selesai dipasang. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri yang kita temui di lapangan gitu ya, kabel-kabel fiber optik yang nggak rapi gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu hal memperlihatkan kejadian real di lapangan seperti apa. Dan ini yang harus kita petakan. Kita harus petakan untuk digambar di atas lembar peta saat detil, karena ini terkait dengan perkotaan untuk konstruksi pada skala 1:1000. Jadi sebagai ilustrasi seperti prinsipnya bahwa sebelum melakukan identifikasi tersebut, biasanya kami berkunjung ke kantor-kantor atau instansi-instansi yang memasang utilitas tersebut. Misal kita berkoordinasi dengan kantor PLN, kantor PDAM, dan kantor telekomunikasi setempat. Minta apakah ada peta rencana kerja mereka. Nah, setelah ada peta rencana kerja, kita coba plotkan di atas peta foto udara, kita cek di lapangan, kita akan cari apakah itu ada kontinuitas atau keberlangsungan atau kebersambungan ya, karena ini merupakan satu jaringan. Jadi salah satu contoh yang tanda-tanda merah ini, jadi biasanya kita selalu melakukan scanning itu ujung A dan ujung awal dan ujung akhir. Jadi kalau umpama di ujung awal ada, di ujung akhir ada, objeknya sama posisinya, maka itu kita bisa identifikasi, estimasi bahwa itu adalah objek yang satu. Tapi apabila di-scan di titik awal ada, kemudian di titik akhir tidak ada, itu artinya objeknya bukan utilitas, artinya terjadi berhenti di satu titik tertentu, sehingga objek tersebut apakah sudah tidak aktif lagi ataupun itu bukan objek utilitas. Ini salah satu contoh radargram bahwa yang ada pasangannya itu merupakan satu objek utilitas. Nah, yang tanda silang-silang merah ini itu bukan merupakan objek utilitas karena di bagian awalnya ada, tapi di bagian akhirnya nggak ada. Jadi tidak nyambung gitu, tidak ada keberlanjungan dari objek tersebut, sedangkan yang lainnya ada. Jadi ini salah satu ilustrasi bagaimana kita penemuan di lapangan, bagaimana kita menyusun SOP untuk pemetaan utilitas dengan menggunakan GPR ini. Jadi ini juga salah satu ilustrasi bagaimana ada objek-objek yang bertumpuk dari atas ke bawah gitu ya. Kita menemukan minimal di sini terlihat ada 4 objek, ada dengan ketinggian yang kedalaman yang berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu kenyataan di lapangan juga yang kadang menurut SOP ataupun dokumen keteknikan ya sebenarnya nggak seperti ini ya. Nah, ini yang biasa kita temukan di lapangan. Dan harus kita perbaharui atau updating petanya. Nah, ini merupakan satu tantangan tersendiri di dunia kartografi, bagaimana menggambarkan objek yang mempunyai kedalaman yang berbeda, tetapi di posisi horizontalnya itu sama.
Yang membedakan adalah kedalamannya saja. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi tantangan buat para kartografer memvisualisasikannya dalam lembar peta. Karena biasanya kan bentuknya itu warnanya yang dibedakan. Misal kalau kabel pipa air warnanya biru, kemudian kabel listrik warnanya merah misalnya. Nah, itu tapi kalau bertumpuk, nah bagaimana cara memvisualisasikannya dalam lembar peta? Ini merupakan satu tantangan tersendiri. Nah, biasanya yang kita peroleh, yang kita dapat dari BIG itu sudah ada 7 jenis objek yang dibedakan, 6 yang terdefinisi secara jelas, 7 yang tidak. Jadi ada yang pipa hidran, pipa air bersih atau PDAM, kemudian ada listrik high and medium voltage, kemudian kabel listrik lampu taman, fiber optik, dan pipa gas, kemudian unknown object. Jadi ini yang diberikan kode, dibuat standarnya oleh Badan Informasi Geospasial untuk dituangkan dalam peta. Karena peta ini kan penting, salah satu unsur rupa buminya bahwa objek-objek di bawah permukaan itu harus dipetakan. Jadi setelah kami melakukan survei, kalau nggak salah waktu itu sekitar sebulan lebih ya, dengan jam kerja pukul 10 malam sampai pukul menjelang subuh, sampai azan subuh terdengar gitu ya, betul-betul kerja malam sampai subuh. Nah, itu dari beberapa daerah studi kita sudah bisa menghasilkan peta skala detil objek bawah tanahnya. Kita tuangkan dalam lembar peta seperti ini dan kita usulkan ke Badan Informasi Geospasial. Jadi kita bisa memberikan poin-poinnya, kemudian jaringan-jaringannya dengan legenda seperti ini, kita bisa mendeteksi, membedakan pipa gas, kemudian fiber optik, kemudian yang ini ada pipa air bersih gitu ya. Nah, ini kita sudah berhasil dengan menggunakan GPR tersebut, dikombinasikan dengan RTK dan radio detection untuk mempermudah pekerjaan. Dan kita juga bisa melihat jalur-alurnya, bahwa kalau ada bundaran di Riau misalnya seperti ini, kita petakan bentuk penarikan utilitas bawah tanahnya itu seperti ini ternyata, kalau melewati beberapa persimpangan. Jadi peta ini menjadi acuan apabila ada konstruksi selanjutnya supaya lebih hati-hati dalam menggali gitu ya, agar utilitas ini tidak terganggu. Ataupun nanti mau ada kebijakan manhole, one duct system itu mungkin akan jadi lebih rapi lagi nantinya untuk utilitas bawah tanah ini. Ini contoh-contoh hasil yang kita berikan kepada BIG untuk di daerah Pekanbaru ya. Ini kita sudah petakan, ada di beberapa lembar peta. Demikian yang bisa kami share informasinya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada mitra kami Badan Informasi Geospasial, kemudian Bapak Joko Nugroho, Pak Lena Sumargana, Hari Priadi, Afifudin, Rahmat Ramadan, dan lupa tulis Ruki Ardianto juga masuk ke dalam tim malam yang dalam melakukan kegiatan pemetaan utilitas bawah tanah Kota Pekanbaru. Demikian Pak Uni yang bisa kami share cerita terkait dengan aplikasi GPR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.